Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa, Yesus kita dahsyat. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Dia Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Kami senantiasa sedang berada di pusat kota Manado dan persis ada di corner 52, di mana tempat ini tempat yang baik, yang begitu baik sekali, yang luas, di mana kami boleh ada di daerah ini, di kota serangkaian melaksanakan misi surga rally KKR penginjilan jalanan se-Sulawesi Utara. Dan puji Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan, kami senantiasa boleh menyelesaikan misi surga ini karena kekuatan Tuhan dan hanya Yesus yang dipermuliakan. Umat Tuhan, warga surga, mari kita terus menikmati, menyaksikan misi surga ini, program surga ini, dan kita bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Walaupun mungkin kita sedang di rumah, tetapi kita mari sama-sama merasakan zaman Tuhan lewat ibadah di tempat yang terbuka. Tuhan memberkati kita, shalom. Mari kita ikuti terus program ini dan kita akan memuliakan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Ayo. Satu dua, cek 1 2. Shalom umat Tuhan, warga surga yang ada di kota Manado. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita hebat. Puji Tuhan, kami pelayanan Harvester Beli Raja Wali tim, saya Pendeta Jerry Sanger sebagai ketua tim, kami senantiasa sedang melaksanakan misi surga dalam serangkaian rally KKR penginjilan jalanan se-Sulawesi Utara di masa pandemi COVID-19. Artinya melaksanakan ibadah KKR di tempat yang terbuka, di jalan, di pertengahan jalan, pusat-pusat kota, pasar-pasar, serta di tengah-tengah kampung. Dan saudara, kami tidak mengumpulkan massa. Yang penting di mana suara ini terdengar, biar mari kita sama-sama menikmati ibadah KKR jalanan ini. Dan puji Tuhan, misi surga ini utamanya adalah karena justru munculnya COVID-19 atau Corona, sehingga kami melaksanakan perintah surga ini. Intinya adalah supaya senantiasa kita umat Tuhan, warga surga, tidak berfokus kepada Corona, tidak berfokus kepada COVID-19. Karena saya perhatikan ketika COVID ini muncul, banyak umat Tuhan mengalami kegoncangan jiwa. Banyak masuk rumah sakit itu bukan karena COVID, tapi karena kegoncangan jiwa. Nah, saudara tahu kita dianjurkan oleh pemerintah untuk senantiasa rajin memakai masker, atau jangan lalai memakai masker, rajin cuci tangan, serta menjaga jarak. Serta ada yang dinamakan menjaga imun kita supaya tetap sehat. Nah, ini protokol kesehatan yang perlu kita perhatikan. Tetapi kami melaksanakan protokol surga untuk mengingatkan kita semua supaya meningkatkan iman kita semua, supaya iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena itu warga surga umat Tuhan, bahkan yang menyaksikan live streaming ini dimanapun sudah berada, yang ada di Sulawesi Utara, di Indonesia, yang ada di luar negeri, mari nikmati terus ibadah KKR jalanan ini, di mana kita tahu bersama Tuhan yang kita sembah tidak pernah terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Tuhan memberkati kita. Shalom, shalom, shalom. Oke, puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati Tuhan, warga kota Manado yang dikasihi dicintai oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat setiap warga masyarakat yang sementara nongkrong, yang sementara menikmati hari ini di Warkop atau Warung Kopi Corner 52. Kita percaya bahwa sore hari ini menjadi sore yang indah untuk kita semua menikmati apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Dan untuk itu, pada kesempatan sore hari ini, kami dari Harvester Ministry Manado, tepatnya di Corner 52, untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini. Kita percaya sukacita, damai sejahtera dan perlindungan Tuhan Yesus selalu dan selalu menjadi bagian kehidupan kita. Boleh semuanya katakan haleluya. Haleluya. Katakan puji Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan sore hari ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan hati yang bersukacita. Yeah. Kami bersukacita karena Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Oh.
gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Mari bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama aku namanya. Puji hati basah, musik dan tarian, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi disuka dengan senang hati engkau pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya, sebab Tuhan baik. Mari sama-sama semua. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang bersuka cita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Masuk gerbangnya bersuka dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan aku namanya. Pujian Tuhan basah, musik dan tarian, oh, semua makhluk di bumi suka dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, mari nyanyikan kebaikan Tuhan kita. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Kami katakan, sebab Tuhan baik. Angkat suara kita sama-sama. Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semuanya katakan, sebab Tuhan baik, haleluya, sebab Tuhan baik, oh, 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 oh. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus dahsyat. Katakan Manado diberkati. Lagi Manado diberkati. Yesus dahsyat. Oleh semua kita yang ada di sini, saudara berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita yang luar biasa. Saya mengajak kita semua warga kota Manado yang diberkati Tuhan sejauh mana setiap pengeras suara ini saya didengarkan. Mari kita panjatkan doa syukur kepada Tuhan sore hari ini. Di dalamnya kita mau menyembah Tuhan Allah yang luar biasa. Sebab hanya kepada Dia kita berbakti dan kita berseru. Kami datang Tuhan kepadamu sore hari ini. Di tempat ini Tuhan, kami menaikkan pujian kami. Sebab Engkau Tuhan Allah, Raja di atas segala raja, pemilik hidup kami, yang berdaulat atas segala-galanya, yang datang ke dalam dunia, menyelamatkan setiap mereka yang percaya kepadamu Tuhan. Tidak akan binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Di sore hari ini Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kau yang memberkati KKR di tempat ini, dalam kemurahan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
masa depan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
yang memenuhi setiap kami sore hari ini, yang mengubahkan setiap pribadi, yang memulihkan setiap hati yang hancur dalam hadirat Tuhan. Yes Lord. Boleh kita mengangkat tangan bagi Tuhan sore hari ini, manjatkan worship dan penyembahan kepada Tuhan. Kau dahsyat dan kau hebat. Thank you Lord God. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur lebih lagi dan nikmati hadirat. Kau want to worship Jesus.
Yesus dahsyat. Lagi Yesus dahsyat. Katakan Manado diberkati. Lagi Manado diberkati. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, saudara. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan sore hari ini. Saya percaya tempat ini sudah dirawat oleh Tuhan, sudah dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan setiap warga masyarakat Kota Manado akan menikmati kebaikan Tuhan dan hadirat Tuhan sore hari ini. Yang percaya kepada Tuhan katakan yeay. Katakan haleluya. Sekali lagi tepuk tangan bagi Raja di atas negara Raja. Sama-sama umat Tuhan warga Kota Manado. Mari naikkan pujian syukur kepada Tuhan sambil tepuk tangan. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidup. Kasihmu tiada tara, bertata kau semuanya sama-sama. Akulah mujizat, yeah, yeah, yeah. Kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kasihmu tiada tara.
sedang saudara dan saya alami, sakit, penyakit, ketakutan, kebimbangan, maupun virus COVID-19, semua kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita yakini di dalam Yesus Kristus tidak pernah berubah. Kemarin sampai selama-lamanya, Dia Tuhan yang ajaib. Serukan haleluya. Haleluya. Saudara bersama dengan musik dalam hitung yang ketiga. Sama-sama kita yang ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap sorak tepuk tanganmu adalah satu bagian ikrar di mana kuasa kegelapan, kuasa setan dikalahkan. Tepuk tangan bersorak haleluya. Tembok-tembok diruntuhkan. Segala apapun yang merintangi umat Tuhan untuk dekat kepada Tuhan. Saudara melihat kota Manado akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dari utara, timur, barat, dan selatan, setiap pintu-pintu masuk yang ada di kota ini dalam penjagaan Tuhan. Katakan haleluya. Kita akan bersorak sebanyak 3 kali, saudara. Sorak yang ketiga kali kita berikan tepuk tangan bagi Sang Raja di atas segala raja. Setuju, katakan amin. Mari sama-sama, saudara. Kita mulai. Haleluya. 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 Sorak-sorak paling meriah bagi Tuhan. Katakan Tuhanku dahsyat. Lagi Tuhanku dahsyat. Manado. Manado. Amin, 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 amin. Sekali-kali tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Dalam pandemi COVID-19 atau 19 virus corona, oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, Tuhan memakai seluruh kami Harvester Ministry atau tim Raja Wali dalam pelayanan ini dengan maksud dan tujuan untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita kepada setiap umat-umat, kepada warga yang ada dimanapun kami jumpai di Sulawesi Utara ini untuk menjadi berkat. Dan untuk itu kami bersatu hati dari berbagai latar belakang interdenominasi gereja. Kami menjadi satu di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kami membawa kabar sukacita. Kesempatan sore hari ini seorang anak Tuhan yang sudah dipulihkan, yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Dulunya kehidupan mungkin hancur-hancuran dengan masa mudanya, tapi saudaraku, ketika dia berkomitmen dengan Tuhan, dia merasakan betapa Tuhan itu baik. Dan hari ini dia ada di tengah-tengah kita. Dia akan membawakan satu pujian. Dia seorang gadis yang cantik, belia, yang takut akan Tuhan. Dan pujian ini biarlah menjadi berkat buat kita semua. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Musim akan selalu berlalu.
takut akan Tuhan. Amin. Satu generasi yang dirindukan di akhir zaman ini adalah generasi yang mau bergerak dengan Tuhan, melupakan masa lalu kita dan memandang kepada Yesus Kristus. Dia tidak melihat latar belakang kita seperti apa, tapi dia berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih dan lesu, aku memberikan kelegaan kepadamu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat serta istimewa kaku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti
pada sore hari ini menjelang malam kami ada di tengah-tengah Manado, persisnya ada di daerah tempat yang strategis yang baik sekali. Di tempat ini kami boleh lagi mengagungkan nama Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Kami percaya setiap Tuhan mencium ada asap atau korban yang naik dari pujian dan penyembahan, maka Tuhan dari surga turun memberikan kemenangan buat umat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus pada saat ini dimanapun suara terdengar, bahkan setiap umat Tuhan yang menyaksikan program surga ini, biarlah mereka semua yang saat ini menyaksikan tidak akan sama lagi ketika mendengar firman. Firman-Mu jawaban bagi kami, firman-Mu kepastian bagi kami semua. Karena memang kami butuh firman di hari-hari terakhir ini. Kami butuh firman Tuhan. Kami mau dengar suara-Mu Tuhan, mau dengar suara dari surga, berita dari surga yang akan meneguhkan kami semua, yang akan menguatkan kami semua. Karena berita dunia ini hanya menggoncangkan, berita dunia ini hanya membuat umat Tuhan mengalami ketakutan, mengalami kegoncangan. Berita dunia ini membuat banyak umat terombang-ambing. Tetapi firman Tuhan, berita surga meneguhkan kami, menguatkan kami semua. Karena kami percaya kami masih punya Tuhan, kami masih punya Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Kami tahu Tuhan yang kami sembah tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah, serta rencananya tidak pernah berubah bagi kami semua. Karena itu umat Tuhan, warga surga, biarlah kita semua tetap berdiri kokoh, tetap teguh iman kita, tetap punya pengharapan dalam Yesus. Tuhan Yesus kita dahsyat ajaib, bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Kami terus mendengar suara-Mu, suara-Mu kami dengar dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bilang sama-sama amin. Amin. Shalom. Umat Tuhan, warga surga, saya sudah katakan tadi bahwa misi utama penginjilan jalanan yang senantiasa kami adakan itu adalah artinya kami berkeliling Sulawesi Utara, pelayanan di jalan-jalan, pelayanan di pasar-pasar, di pertigaan-pertigaan kampung, di pusat-pusat kota, di terminal-terminal. Itu tujuannya adalah supaya umat Tuhan yang ada di Sulawesi Utara khususnya, betul-betul kita menjadi umat Tuhan yang tidak lagi berfokus kepada keadaan yang terjadi. Kita tahu bersama keadaan dunia yang kita hadapi ini sedang menghadapi yang namanya kegoncangan di mana-mana. Virus corona masuk, terjadi kegoncangan ekonomi. Bukan hanya kegoncangan ekonomi yang terjadi, tapi segala lini kehidupan mulai mengalami kegoncangan. Terlebih pun umat Tuhan, gereja-gereja mengalami kegoncangan. Kenapa saya katakan mengalami kegoncangan? Karena tidak bisa beribadah lagi. Gereja-gereja ditutup, gedung-gedung beribadah tertutup, tidak bisa, gedung-gedung tempat beribadah tidak bisa dipakai. Artinya kenapa? Karena virus ini biasanya itu bisa menular di tempat-tempat yang tertutup, dan itu sudah banyak yang terbukti, bahkan sudah banyak yang mati karena virus ini. Nah, bahkan ketika umat Tuhan menghadapi keadaan dunia ini yang oleh karena virus corona muncul, banyak mengalami kegoncangan jiwa. Kenapa saya bilang kegoncangan jiwa? Karena dari jiwa goncang itulah maka banyak manusia mengalami imun yang lemah dan tubuh yang sakit. Nah, saudara tahu kegoncangan jiwa itu hanya bisa diberikan kekuatan lewat ibadah, lewat firman Tuhan, lewat kuasa firman Tuhan. Karena untuk itulah penginjilan disampaikan di jalan-jalan. Kenapa? Karena kami tidak mengumpulkan massa. Yang penting suara ini terdengar. Biarlah kita semua boleh mendengar suara Tuhan. Karena memang ini akhir dari akhir zaman. Sudah saatnya umat Tuhan betul-betul menjadi warga surga yang tidak bergeser dari kerajaan surga, yang melakukan kehendak dari Bapa di surga. Supaya pada akhir zaman kita ini umat Tuhan menjadi warga surga yang ketika trompet berbunyi, engkau siap terangkat ke surga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saudara tahu intinya adalah kita sudah dengar tadi yang disampaikan oleh hamba Tuhan Evangelis Habel, kami semua satu camp, satu pelayanan. Itu artinya mau menyampaikan kepada kita semua,
kami ada di jalan-jalan, kami ada di tengah-tengah kampung, itu bukan datang untuk memberitahukan, membuat dogma gereja, menyampaikan dogma. Kami ada di tengah-tengah kampung, di pusat-pusat kota, bukan untuk action-action, tetapi karena memberitahukan tentang suara akhir zaman, suara Tuhan yang harus kita dengar. Kenapa? Karena umat Tuhan terlalu banyak mengikuti arus dunia. Telinga sudah jadi telinga tidak bisa mendengar lagi suara Tuhan. Kenapa? Karena kegoncangan dunia ini membuat banyak umat Tuhan kompromi dengan dosa. Karena memang itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Mulai. Firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyembuhkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, pada saat keadaan dunia menghadapi yang namanya masa syukur atau tekanan kegoncangan, maka ada banyak umat Tuhan mulai berubah sifat, berubah sifat, berubah mental mereka karena mengalami tekanan kegoncangan. Sifat-sifat manusia mulai berubah, sama seperti pada zaman Nuh. Matius 24 ayat 37 berkata, menjelang saatnya Isa akan datang kali yang kedua, maka keadaan dunia, keadaan manusia itu akan berubah. Apa yang terjadi perubahan di sana? Moral manusia menjadi semakin rusak, semakin kehilangan kasih, semakin mengikuti arus dunia. Kenapa ada berita surga disampaikan? Supaya kita semua berhenti ikut arus dunia dan ikut arus ilahi. Karena sesungguhnya Alkitab katakan, Tuhan Yesus berkata, aku tidak menetapkan umatku untuk ditimpa murka, tetapi diselamatkan. Tetapi Alkitab bilang banyak orang terhuyung-huyung menuju pembantaian. Mereka terhuyung-huyung di dalam proses pembentukan hidup mereka. Bahkan mereka terikat, terpikat oleh kuasa setan. Saya mau beritahu, semua ini bisa terjadi dan banyak manusia mengalami sifat yang berubah. Tetapi hanya satu yang bisa merubah hidup kita, hanya kebenaran. Hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus kita bisa diubah. Karena itu saya mau beritahu, kami semua mantan-mantan preman, mantan preman yang 1x1, yang punya nyali, tidak bertato tapi punya nyali 1x1. Dan kami kehidupan dulu memang sama seperti itu, dikuasai oleh setan, tidak takut mati. Dan itu semua adalah tabiat yang ada pada kami karena dikuasai oleh setan. Tabiat kami sudah punya tabiat yang lama. Karena memang Alkitab sudah bilang, waktu manusia berbuat dosa di Taman Eden, Kejadian pasal 3, kalau kamu makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu, kamu akan mati. Terjadi kematian pada manusia. Salah satunya adalah kematian moral. Roma 3 ayat 12 berkata, sebab tidak ada yang buat benar, semua telah menyeleweng di hadapan Tuhan. Telah terjadi kematian moral pada manusia. Kematian moral ini adalah manusia harus berbuat dosa, diikat oleh setan, terbawa arus dunia. Saya mau beritahu, kasih karunia Tuhan datang buat kita, berita sukacita datang buat kita semua, supaya kita sadar, berbalik datang kepada Tuhan, miliki kehidupan yang benar, memiliki kehidupan yang punya status yang benar, supaya kita tahu bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu tidak pernah sia-sia. Kita semua telah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Hidupmu berharga di mata Tuhan, hidup kita berharga di mata Tuhan. Katakan haleluya. Jadi Tuhan mau kita semua supaya kehidupan kita itu berkenan kepada Tuhan. Amin. Setan itu punya pola licik yang luar biasa, hanya menyeret umat Tuhan untuk terseret arus dunia dan mengikuti pola licik setan. 1 Yohanes 5 ayat 19. Coba baca ayatnya. Baca 1 Yohanes 5 ayat 19. Firman Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat 19. kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kita harus tahu kita berasal dari Allah. Kita harus tahu kita berasal dari kebenaran. Kita harus tahu kita tebus dengan darah Yesus. Kita harus tahu kita warga surga. Kita harus tahu kita punya status yang jelas. Kenapa? Karena ada banyak umat Tuhan sudah kehilangan status. Statusnya mulai tidak jadi jelas. Setan bikin kita keluar daripada kehidupan kita yang benar. Dia bikin kita
tahu kalau hari ini ada berita surga di tempat ini mau ingatkan kita semua supaya kita harus tahu kita berasal dari kebenaran. Kita masih punya Yesus. Kita masih punya Yesus yang luar biasa, yang datang menebus dosa kita, yang datang memberikan keselamatan, memberikan tujuan hidup kekal untuk selama-lamanya. Terus, Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. kenapa saudara? Karena Alkitab bilang seluruh dunia sedang berada di bawah kuasa si jahat. Pertanyaannya adalah apa yang kuasa si jahat lakukan? Apa yang setan lakukan di akhir zaman? Yang dia lakukan di akhir zaman apa? Daniel 11 ayat 31 sampai 32. Terus baca ayatnya. Daniel 11. Firman Tuhan, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, Terus. menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Terus. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mana lalanya akan tetap kuat dan akan bertindak. Alkitab bilang yang dikerjakan oleh setan akhir zaman adalah dia menghapuskan korban sehari-hari. Apa itu korban sehari-hari? Ibadahmu korban sehari-hari, merenungkan firman korban sehari-hari, kita berdoa korban sehari-hari, kita melakukan yang benar korban sehari-hari. Amin. Ketika virus masuk apa yang terjadi? Korban terhapus, ibadah itu tidak bisa lagi, gereja-gereja ditutup karena tidak bisa beribadah. Korban sehari-hari terhapus, pola licik setan menyeret kita untuk kehilangan status. Tetapi Tuhan mau kita harus kembali menemukan statusmu. Kita masih punya Yesus, kita masih punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Karena itu Tuhan mau arahkan kita semua kembali temukan statusmu, kembali kau temukan hidupmu berkenan kepada Tuhan. Amin. Saudara tahu bagaimana kita bisa tahu hidup kita berkenan dan tidak? Bagaimana kita bisa tahu bahwa hidup kita masih berkenan dan tidak? Saudara tahu filternya firman Tuhan. Filternya firman. Saudara, firman Tuhan itu adalah kebenaran atau filter kita. Bagaimana kita masih berjalan melakukan kehendak Tuhan dan dikehendaki oleh Tuhan, itu filternya firman. Makanya Alkitab bilang, lihat dari buahnya. Yes. Bilang sama-sama, lihat dari buah. Lihat dari buahnya. Lihat dari buah. Nah, saya perhatikan di akhir zaman kekristenan itu tidak berbuah lagi. Ya, banyak yang layu, tidak berbuah lagi. Sudah banyak yang mati. Apa artinya kekristenan? Korban sehari-hari terhapus. Banyak umat Tuhan rohaninya mulai layu, mulai error dengan surga, mengakibatkan banyak yang letih, lesu, beban berat, tertekan. Akibatnya apa? Ketakutan terjadi, kegoncangan terjadi. Nah, ini membuat banyak manusia hidup di lembah kekelaman. Alkitab bilang, maka dengan demikian Yesus datang memberitahukan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, beban berat, aku berikan kelegaan kepadamu, aku berikan kelegaan kepadamu, aku berikan kepastian kepadamu. Karena itu umat Tuhan, mulai saat ini waktu dengarkan firman Tuhan, Alkitab katakan sadarlah, bertobatlah, kembali pada jalan yang benar, kembali pada Yesus yang luar biasa. Mungkin Anda bilang, saya sudah jadi orang Kristen. Betul, orang Kristen. Tetapi Kristen seperti apa yang dikehendaki Tuhan? Pengikut Kristus yang benar itu adalah memiliki iman yang terkoneksi, iman yang melakukan firman Tuhan, yang setiap hari ada buahnya, nampak di buahnya. Karena itu saya mau beritahu, sekarang marilah keluar umat Tuhan, bangkitkan imanmu, berbuahlah dengan benar. Katakan haleluya, Haleluya. supaya Tuhan berkenan kepada kita. Amin. Kalau tidak, saudara tahu, ketika Tuhan menilik bumi ini rusak benar, karena manusia menjalankan hidup yang rusak di muka bumi. Matius 24 ayat 37. Ketika Tuhan menilik bumi ini rusak benar, keadaan manusia, Kejadian 6 maksudnya, Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6. Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Ketika dilihat Tuhan kejahatan manusia besar di muka bumi, itu pada zaman Nuh, itu sama persis Matius 24 ayat 37. Baca lu ayatnya seterusnya terus. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan Alkitab kejahatan bilang semata-mata. segala kecenderungan hati manusia itu semata-mata menyakiti hati Tuhan, membuat banyak umat Tuhan hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, sama persis seperti Matius 24 ayat 37. Alkitab bilang penjelasan Yesus akan datang ke
9 ayat yang ke-7. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-7. Seperti rusa merindukan air, demikian jiwaku haus hari ini. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-7, cepat baca. Firman Tuhan, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Coba baca ulangi ayatnya. Firman Tuhan, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Alkitab bilang sesungguhnya orang-orang yang Tuhan berkenan, yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, mereka akan bersukaria, mereka akan makan roti yang sesungguh-sungguhnya, kehidupan yang sesungguh-sungguhnya, mereka akan hidup dengan kesukaan-kesukaan yang besar. Tuhan bilang, marilah bersukacitalah, nikmatilah hidupmu, sebab aku telah berkenan kepadamu. Artinya apa? Tuhan mau berkenan kepada kita, Tuhan mau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Artinya Tuhan mau supaya ketika kita tahu hidup kita berkenan kepada Tuhan, saatnya engkau menikmati hidup yang luar biasa. Engkau tidak perlu takut dengan keadaan dunia bergoncang, virus corona di mana-mana sedang merajalela. Tetapi kalau engkau berkenan kepada Tuhan, hidupmu akan tinggal di bumi sama seperti di surga. Karena itu pastikan engkau berkenan kepada Tuhan. Anda akan bertanya pada saya, Pak Pendeta, coba jelaskan kepada kami, bagaimana hidup kami supaya berkenan kepada Tuhan? Bagaimana supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan? Karena pendeta, tolong Senin tahu tolong hidup masih berkenan atau tidak? Berkenan atau tidak, cuma kita yang tahu. Sedangkan waktu Anda masuk kamar doa, hanya Engkau yang tahu hatimu seperti apa. Waktu kita duduk di kamar doa, hanya Tuhan yang tahu terompet hati dan pikiran. Apakah terompet pikiran kotor, ada hati licik, cuma Tuhan yang tahu. Karena itu umat Tuhan warga surga, cuma Tuhan yang tahu hidup kita, cuma Yesus yang lebih tahu. Karena itu Tuhan mau jangan bersandiwara di antara kita. Bilang kiri kanan, jangan ada sandiwara di antara kita. Jangan ada sandiwara di antara kita. Sudah tahu, sekarang dunia ini penuh panggung sandiwara. Dunia ini penuh panggung sandiwara. Para orang-orang pengejar takhta jabatan, para orang-orang yang pengejar harta dan jabatan, mereka sedang memainkan sandiwara mereka. Ada yang bersandiwara lewat korupsi, ada bersandiwara lewat 0203, ada bersandiwara dengan kelicikan mereka. Semua keadaan dunia sedang berada pada kuasa si jahat. Setan menyerang kita semua untuk pandai bersandiwara. Tuhan mau supaya kita hentikan sandiwara kita di depan Tuhan, supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Saudara tahu Amos, coba baca dulu ayat Amos pasal 3 ayat 6. Tuhan ingatkan kita semua di akhir zaman, karena keadaan dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Itu artinya Tuhan mau sadarkan kita semua supaya mari kita hidup berkenan kepada Tuhan. Yes. Mari hidup berkenan kepada Tuhan. Ya. Supaya tidak bersandiwara di dalam dunia ini yang kita tinggal. Karena Alkitab katakan Tuhan lebih tahu hidup kita. Amin. Tuhan lebih tahu apa yang kita tahu dalam hidup kita. Dia Yesus Kristus Tuhan, Maha tahu, Maha kuasa, Maha hadir. Dia berkuasa ada atas semua hari ini. Katakan haleluya. Haleluya. Amos 3 ayat 6. Firman Tuhan, adakah sangkakala ditiup di Adakah suatu sangkakala kota ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak dan gemetar? orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di Adakah suatu terjadi kota malapetaka di suatu dan kota Tuhan tidak dan Tuhan tidak melakukannya? melakukannya? Adakah terjadi kengerian, malapetaka? Adakah penyakit sabar terjadi di satu kota? Kalau bukan Tuhan yang izinkan, kenapa Tuhan yang izinkan? Karena Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti Tuhan ciptakan langit dan bumi. Berarti Dia Allah satu-satunya Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia Tuhan satu-satunya. Kalau terjadi di muka bumi ini, seizin dari Tuhan. Karena Dia yang berkuasa, Dia yang punya bumi dan surga. Katakan haleluya. Karena itu saya memberitahu, orang mulai pada bingung. Kenapa? Karena keadaan dunia penuh misteri. Corona penuh misteri. Belum ada obatnya. Tetapi saya memberitahu, semua ini bisa terjadi, tapi Tuhan yang atur semua. Amin. Berarti Alkitab bilang Mazmur 91, dalam lindungan yang maha tinggi engkau akan berkata kepada Tuhan, bahwa Dialah Tuhan penolongku, pelindungku satu-satunya, Allahku yang kupercaya. Walau 1000 domba sisi kiri, 10.000 sebelah kanan, walau dunia sekarang COVID masuk, ribu-ribu yang mati,
berlaku pada orang yang berkenan kepada Tuhan. Bukan walau 1.000 orang lepas sisi kiri, walau 1.000 kanan, 10.000 kanan, tapi engkau mabuk, tetap krono sikat. Ya, walaupun 1.000 rebah kiri kanan, itu cuma berlaku pada orang yang berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau engkau simpang 02, 03, korupsi jalan terus, corona bage. Ya, kami tidak datang untuk menyampaikan, menghakimi, bukan. Ini kebenaran supaya hari ini Tuhan memberitahukan ini masa pemisahan. Masa pemisahan sedang terjadi. Di mana Matius 24 berkata, Tuhan pisahkan yang kambing sebelah kiri, yang domba sebelah kanan. Tapi jangan Tuhan temukan setengah domba, setengah kambing, atau doping di akhir jalan. Yang Tuhan temukan kita domba-domba yang setia. Katakan haleluya. Kalau banyak umat Tuhan sekarang setengah abu-abu, setengah hitam, setengah putih. Marilah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan Anda terus akan bertanya, Tuhan coba jelaskan kepada kami bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Dengarkan, waktu dengar firman Tuhan ini, buka hatimu, bagi aku akan berkenan kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu, jangan keraskan hatimu. Datanglah dan berkata, Tuhan, bahwa aku sudah hidupku berkenan kepadamu. Katakan haleluya. Sudah waktunya ambil keputusan, hentikan kontrak kita dengan setan, ambil kontrak baru dengan kerajaan surga. Katakan sama-sama haleluya. Dunia ini yang kita tinggal sedang ada pada kekuatan arus duniawi yang di bawah kuasa si jahat. Ada dua arus yang bekerja di akhir zaman. Arus kekuatan dunia menyeret kita kompromi dengan dosa dan hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi arus surga menyeret kita semua untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Muncul para penginjil-penginjil di jalanan. Di mana ada muncul para penginjil-penginjil di jalan. Orang-orang yang tidak berarti, orang-orang yang dianggap orang sampah, diangkat oleh Tuhan, dipakai Tuhan untuk memberitahukan bahwa orang seperti kami yang tidak berarti dibuat oleh berarti, supaya memberitahukan kepada orang-orang yang angkuh sombong, orang-orang yang punya pikiran-pikiran tinggi, punya orang-orang yang mempunyai logika yang tinggi, supaya datang pada Tuhan. Karena kepintaranmu itu tidak ada apa-apa jika engkau di luar Tuhan. Katakan haleluya. Semakin pintar di luar Tuhan, lama-lama jadi gila. Ya. Katakan haleluya. Saudara tahu orang ini khotbah lepas begitu, gak ada yang dikontrol. Orang dikontrol oleh Tuhan. Yang takut mau menyampaikan suara Tuhan. Kenapa orang tidak dalam kendali satu partai atau satu pejabat yang mengontrol pejabat surga? Orang dikontrol oleh Tuhan. Katakan haleluya. Akhir zaman banyak surah-surah kenabian mulai hilang. Kenapa banyak surah kenabian mulai hilang? Di gereja-gereja lokal hilang surah kenabian. Kenapa? Karena dikontrol oleh Roh Isabel. Roh Isabel mengontrol para surah-surah kenabian supaya mereka berhenti berteriak-teriak tentang kebenaran. Di akhir zaman sama, banyak Roh Isabel mengendali hamba Tuhan. Saya mau beritahu, lepaskan semua itu. Kita cuma punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup berkuasa memelihara hidup kita. Karena itu hidupi anak cucumu dengan hasil berkat Tuhan, hasil pemeliharaan daripada Tuhan, bukan hasil tipuan, bukan hasil korupsi, bukan hasil yang kotor, tetapi hidupi sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Katakan haleluya. Saudara tahu, sengaja kami tidak pakai baju yang sama. Kenapa? Kalau orang tak pakai baju kuning semua, dong bilang, oh saudara gitu. Oh, orang pakai baju merah semua, saudara gitu. Makanya orang so bingung pakai baju apa. Pakai merah. Ini kan masa kampanye. Orang pikir merah be orang, pakai biru be orang. Pakai putih, orang putih yang belum bingung, sampai orang ini. Sudah tahu, dan ini di dalam plan seperti ini itu kami tidak bisa salah. Nanti dituding kami biasa dibully, dibilang penjual obat kah, orang gila kah, silakan saja. Yang pasti ada firman disampaikan. Orang dengar firman Tuhan, dia pasti gelisah. Orang dengar firman dia pasti gelisah dan bertobat. Kalau orang dengar firman Tuhan, dia dengar, dia mendapatkan makanan surgawi, dia diberkati. Amin. Tapi kalau orang pasti dengar firman Tuhan, kenapa? So telanjang. Alkitab bilang Kejadian pasal 39, ketika Tuhan berfirman kepada Adam, baca ayatnya, Kejadian 39,
Firman Tuhan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ketika Tuhan bertanya pada Adam, 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 ya Tuhan, ada di mana? Ketika Adam dengar suara Tuhan, Adam ketakutan karena ada dosa telanjang, saya berbuat dosa. Tuhan Yesus datang untuk memulihkan gereja Tuhan, mengkondisikan kita dengan surga, supaya waktu Tuhan panggil kita, waktu Tuhan bertanya, hei Jerry, ada di mana? Ada di muka corner, ada Bataria, ada menyampaikan firman Tuhan, supaya ketika Tuhan tanya ada di mana, ada di tempat ibadah, ada berkata menginjil, itu yang Tuhan mau dengar. Sampai Tuhan bilang, ada di mana Kana? Ada di hotel. Bapak, Google. Ada di mana Kana? Jangan sampai Tuhan tanya pada orang ada di mana. Kamu sementara menipu, sementara berbuat jahat. Jangan sampai Tuhan tanya ada di mana Kana. Bodoh, sudah paremot kau dek. Ada di rumah sakit. Sudah paremot dari surga. Karena kenapa? Terlalu banyak makan uang raya. Ada di mana Kana? Sudah pastrok. Kenapa? Tuhan soremot dari surga. Biarlah Tuhan menemukan kita. Ada di mana kamu sekarang? Ada di mana? Ada mendengar firman Tuhan. Ada hidup dalam kebenaran. Menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan bertanya pada Adam, Adam ketakutan. Kenapa? Adam sebelum berdosa. Jadi kalau ada dengar firman Tuhan, ada ketakutan, berarti suatu lancar. Kalau orang suka dengan firman Tuhan, berarti dia terkoneksi dengan surga. Tapi orang takut ibadah, takut firman, berarti suatu lancar. Nah yang telanjang ini, supaya mau semua dengar firman Tuhan, supaya kembali memakai baju kemuliaan, dipulihkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Katakan haleluya. Supaya hidupmu berkenan kepada Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi saudara tahu, waktu hidupmu berkenan kepada Tuhan, Alkitab bilang, bersukacitalah, makanlah makanan rotimu, artinya kehidupanmu yang diberkati Tuhan. Minumlah kehidupanmu yang Tuhan berikan, penuh dengan kesukaan-kesukaan besar. Ada akan terpelihara, akan tetap terjaga, roh jiwa dan tubuhmu akan terjaga, terpelihara. Ingat baik-baik, hidupmu punya imunisasi surga, ada terproteksi dengan surga, terlindungi dengan surga. Katakan haleluya. Dan intinya, kalau kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, saudara diberkati Tuhan yang menyaksikan program ini, ya, dengar dimanapun sudah berada, pastikan hari-hari ini Tuhan mau bertanya pada saudara, di manakah engkau? Dan engkau sendiri akan menjawab, dalam kondisi seperti apa engkau? Apakah Tuhan temukan hatimu masih berkenan kepada Tuhan? Apakah Tuhan temukan pikiranmu masih bersih dalam Tuhan? Biarlah Tuhan temukan kita berkenan kepada Tuhan, karena hati dan pikiranmu bersih dalam Tuhan. Katakan haleluya. Ketika Tuhan mau bertanya, di manakah engkau? Maka engkau akan berani menjawab, aku ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Amin. 1 Yohanes pasal 3 ayat 19. 1 Yohanes pasal 3 ayat 19. Firman Tuhan, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, coba perhatikan. Sebab jika kita dituduh olehnya, terus Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. coba Anda perhatikan ayatnya. Dikatakan begini, saudara. Demikian engkau harus tahu engkau berasal dari kebenaran. Engkau bisa menenangkan hati di hadapan Tuhan. Jika Tuhan bertanya pada saudara, di manakah engkau? Maka engkau akan menjawab, tenanglah hatiku Tuhan, sebab aku tahu aku sedang berada dalam rencanamu dan kehendak-Mu. Amin. Aku ada di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Dan aku tidak akan tertuduh terintimidasi. Setan itu biasanya jika ada sesuatu yang kau sembunyikan di hati saudara, maka pasti kita gelisah. Saya kasih contoh. Orang kalau dia mau ugel, dia pengen jantung tidak normal. Orang itu kalau dia pengen jantung normal, itu kalau dia pengen kehidupan jelas, jantungnya jelas, tek tak, surga, surga, surga. Tapi kalau dia suka ugel, surga neraka, surga neraka, surga neraka, nyerak normal tuh jantung. Kau turun, turun. Sudah lihat? Itu kenapa? Karena ada yang tidak beres.
paling aneh saudara tahu, kalau hati tidak beres, tapi kalau berdoa itu kelihatan yakin, saudara. Bahkan kalau dia berdoa dia sedikit sok-sok ke Tuhan. Tuhan, aku klaim janji Tuhan, bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini aku meminta Tuhan supaya aku diberkati Tuhan lebih dahsyat luar biasa. Mobil cepat, jauh tapi lewat cepat. Lama-lama mereka tampilin ini saudara ya. Orang-orang akhir zaman saudara, hanya Tuhan yang tahu hati kita. Hatimu seperti apa hanya Tuhan yang tahu. Nah kalau kami ada di sini menyampaikan perintah surga, itu intinya adalah supaya membuat hati kita berbalik kepada Tuhan. Amen. Supaya hidupmu berkenan kepada Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Dan Anda akan bilang, oh Tuhan, hanya Tuhan yang mampu berubah. Betul, hanya Tuhan yang mampu berubah hati. Bagaimana caranya? Waktu dengar firman Tuhan, kita percaya, kita menerima, hatimu diubah, maka itu terjadi atasmu. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Oke, tadi saya khotbah masih pendahuluan. Sekarang mau firman Tuhan. Matius 26 ayat 8. Kita buka. Oke. Matius 26 ayat 8. Saya mau jelaskan buat saudara tentang kehidupan kita ini yang berkenan kepada Tuhan seperti apa. Matius 26. Firman Tuhan, Dengar baik-baik. melihat itu murid-murid gusar dan berkata, Oke, mundur dulu ayat sebelumnya. Cerita ini, coba ceritanya. firman Tuhan, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, Terus, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli buala berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid kusta dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ya. Sebab dengan mencurahkannya minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. cerita ini itu berbicara tentang seorang perempuan yang memecahkan buli-buli, memecahkan minyak yang mahal itu. Dia memecahkan minyak yang mahal di tubuh Yesus. Dan waktu dia pecahkan minyak itu, murid-murid itu melarang dia dan memarahi dia, berkata, kenapa kamu boros? Akhir zaman umat Tuhan, kenapa tidak lagi banyak kenapa umat Tuhan sudah banyak yang tidak berkenan kepada Tuhan? Kenapa perempuan ini dia pecahkan minyak yang mahal untuk Tuhan Yesus? Itu artinya Tuhan mau jika engkau boros dengan Tuhan, itu tandanya engkau menyenangkan hati Tuhan. Boros hidupmu dengan Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Itu yang membuat engkau berkenan kepada Tuhan. Terlalu banyak umat Tuhan sekarang boros dengan dunia, boros waktu dengan dunia, boros uangmu dengan dunia, dihambur-hamburkan uangmu untuk dunia. Itu semua boros oleh karena dunia. Itu tidak mendatangkan kedamaian, tidak mendatangkan sukacita. Itu hanya menjijikkan di mata Tuhan. Itu menyakiti hati Tuhan. Dengar baik-baik, hidupmu akan berkenan jika engkau boros dengan Tuhan, memberi hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya kepada Yesus, memberi apa yang kau miliki semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ada orang menyebar harta tapi tidak berkekurangan. Yes. Tapi ada orang konjudu mati, miskin terus. Jangan Anda pikir orang pelit masuk surga, saudara. Kikir pelit. Sekarang banyak umat Tuhan semakin kaya, ada semakin kaya, ada terjadi pemisahan. Yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Tapi yang kaya di luar Tuhan semakin memperoskan kekayaan mereka untuk kesenangan mereka, untuk duniawi. Tetapi ingat baik-baik, ada hukum tak bertuai. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Yes. Ya, boros dengan Tuhan. Sudah tahu kami pelayanan penginjilan Raja Wali Tim, Tuhan Yesus yang dimuliakan, kerajaan surga yang ditegakkan. Amin. Sejak dapat izin dari bulan Juli sampai hari ini, hampir tiap hari kami Tuhan bawa ke desa-desa, ke pasar-pasar, ke terminal-terminal, ke pusat-pusat kota. Kami mau boros dengan Tuhan. Kenapa? Karena ini sudah waktunya COVID-19 menyerang. Tapi Tuhan mau menyerang kita dengan firman supaya hidup diri kita diubah. Kita
dilakukan perempuan ini, itu dilakukan kepada saya, itu yang terbaik. Ada banyak umat Tuhan boros dengan dunia ini. Mari boros dengan Tuhan. Boros mulutmu berbicara tentang firman, boros waktumu dengan Tuhan, boros apa yang kau miliki, kekayaan hartamu untuk Tuhan. Semua itu karena engkau mengumpulkan harta di surga. Harta di surga. Haleluya. Saya pernah lihat di video atau di status Facebook, mungkin Anda tahu ceritanya. Ada seorang yang kaya sekali, dia pergi berobat kemana? Saudara, dia pergi mungkin penyakit apa ya? Pokoknya penyakit itu terbiar tidak bisa disembuhkan. Dia ambil dia penuh ikut, dia curah di rumah sakit. Mungkin dia yang curahkan uang yang curahkan ada 3 karung, saudara. Dia mau beli itu kesembuhan, tapi semuanya sia-sia. Ingat, berkat Tuhan lah yang membuat kaya susah payah tidak dapat teman lain. Orang hidup dalam Tuhan itu terlalu kaya dalam damai, kaya sukacita, dipelihara oleh Tuhan, tinggal di bumi sama seperti di surga. Katakan haleluya. Karena itu waktu yang terakhir ini, terakhir maksudnya juga waktu yang terakhir di sini, maksudnya di pijam. Saya mau ingatkan kepada saudara, hiduplah berkenan kepada Tuhan, senangkan hati Tuhan. Mari kita beri hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Menaburlah dalam kasih, kau akan tuai kemuliaan. Hari ini terakhir, pergunakan waktu yang ada. Ini kaidosnya Tuhan, Mari masuk dalam gelombangnya surga, bergerak dalam kehidupan kita, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dalam kuasa dan penguasa, melayani Tuhan dalam kuasa dari surga. Aku akan lihat kau tinggal di bumi sama seperti di surga. Hidupmu akan berkenan kepada Tuhan. Masih ada 3 poin bisa saya sampaikan, tapi 3 poin ini nanti beberapa ditulap, saudara. Besok hari Jumat, ya. Nanti di sini boleh bisa ikut ketulap besok. Jadi pemirsa, bagaimana supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, boros hidup kita dengan Tuhan. Seperti perempuan ini mencurahkan buli-buli kepada Tuhan Yesus, dia boros dengan Tuhan. Dan yang Shalom. Puji Tuhan, mari seluruh tim yang ada kita akan datang di sini. Kita akan panjatkan doa buat kota Manado dan seluruh warga masyarakat yang ada. Percaya Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita akan terobos setiap palang-palang besi, pintu-pintu terpagar lewat kuasa doa malam hari ini. Saya percaya setiap kita semua datang di tempat ini merindukan kota Manado lebih baik lagi, lebih dahsyat lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan buat kota ini Bapa, di mana kami berdiri di tempat ini Tuhan. Kami bersafat buat kota Manado Tuhan, sambil kami merendahkan hati, kami berlutut di hadapan Tuhan. Di malam ini Bapa Sorgawi, kami sudah dengarkan pesan Tuhan lewat hamba-hambamu pada malam ini. Dan kami percaya setiap firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan percuma, tetapi setiap firman disampaikan sudah tertabur di tanah hati yang subur. Bahkan setiap mereka yang sudah mendengarkannya, itu benih ilahi akan berakar, akan bertumbuh, akan berbuah, dan mereka akan menjadi orang-orang percaya yang melakukan kehendak Bapa di sorga di akhir zaman ini. Haleluya. Bapa yang baik, di malam ini Tuhan, kami ada di kota yang kami cintai, kota Manado, Sulawesi Utara. Kami percaya Engkau mengasihi kota ini, Engkau mengasihi setiap warga, Engkau mengasihi setiap masyarakat yang ada. Kami berdoa dari tempat ini, biar terjadi gelombang lawatan bagi kota Manado. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa bertobat, banyak jiwa mengenal kebenaran. Umat-umat Tuhan berbalik dari jalan-jalan yang salah, masuk dalam jalan kebenaran, bertobat, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka meninggalkan kejahatan mereka, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam suasana pandemi COVID-19 ini Tuhan, menjadi satu perenungan bagi kami, di mana kami harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami harus lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan dan mempergunakan waktu yang ada. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang memberkati setiap warga kota Manado Bapa Sorgawi. Mereka hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Engkau juga memberkati Tuhan setiap pemerintah yang ada di kota kami Tuhan, dari gubernur, wakil gubernur, sampai Tuhan jajaran-jajaran yang ada. Kami percaya pemerintah yang takut akan Tuhan
Tuhan, maka warga masyarakatnya akan mengalami kesejahteraan, akan mengalami kehidupan yang luar biasa. Karena pemerintah yang ada di kota Manado adalah pemerintah yang mengandalkan Tuhan. Maka diberkatilah mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap mereka Tuhan yang di bidang TNI dan Polri Tuhan, yang ada di Sulawesi Utara bahkan kota Manado, Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus. Mengemban tugas negara, memberikan Tuhan kekuatan, memberikan kemampuan. Senantiasa TNI dan Polri diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa, Tuhan terus membawa pelayanan Harvester Ministry, tim Raja Wali untuk naik terbang tinggi, mengepakkan sayapnya, menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar sukacita, pembebasan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak Saudara. Inilah doa dan surat kami dalam nama Yesus. Haleluya. Dan kami doa malam hari ini, biar karya Tuhan terus terjadi buat kota kami, yaitu kota Manado. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, ketika kami ada di daerah Serio ini, kami tahu Tuhan hadir di tempat ini. Alkitab berkata, Engkau berkata kepada Yosua, dimanapun tempat engkau pergi, terlambat kakimu berpijak, maka tempat itu akan menjadi milik kepunyaanmu, dan tempat itu akan dikuduskan bagi nama Tuhan. Dan malam hari ini kami ada di kota Manado, di daerah Serio. Kami doa dalam nama Yesus, biar daerah ini dilawat oleh Tuhan, biar daerah ini mengalami pemulihan, biar daerah Serio mengalami terobosan daripada Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan dahsyat dan luar biasa. Dia Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Kami doa malam hari ini buat atmosfer yang ada di daerah Serio, dalam nama Yesus, biar atmosfer ini mengalami perubahan. Atmosfer yang ada di daerah Serio ini mulai malam hari ini berubah dalam nama Yesus. Karena kerajaan Allah ditegakkan di tempat ini, kerajaan setan dihancurkan, nama Yesus dipermuliakan di daerah ini. Dan kami lihat ke depan nanti akan ada perubahan di daerah Serio Tuhan. Karena kami tahu Engkau mengasihi semua umat Tuhan yang ada di daerah Serio. Engkau mau memulihkan mereka, melawat mereka, bahkan melepaskan mereka, dan menyatakan kuasa dan kebesaran-Mu bagi mereka. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Amin. bahwa Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Tuhan memberkati Kau yang sudah mengizinkan kami untuk ada di tempat ini. Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Makasih. Tuhan memberkati usaha ini. Corner 52 diberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Tuhan anugerahkan kesehatan kekal bagi owner dan karyawan yang ada. Dianugerahkan kesehatan kekuatan bagi mereka. Dalam nama Yesus, mereka sehat kuat dan bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari berdiri semua di depan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami melepaskan berkat buat setiap warga Suka yang menyaksikan program Suka ini, dimanapun mereka berada, yang dari Sulawesi Utara, yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, yang tidak bisa Abang sebutkan mereka satu persatu, yang tadi sementara mulai sampai hari ini mereka senantiasa tetap setia mengikuti program ini. Biar mereka diberikan kekuatan, ada perlindungan. Bapak Tuhan berkati semua umat Tuhan yang menyaksikan program Suka ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Apapun pekerjaan mereka, Tuhan berhasil. Tuhan ada bersama setiap umat Tuhan yang ada di program ini. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan semua dan memperdanakan untuk ibadah Rally KKR dan Jalanan tahap ke-71, dan akan lanjut pada besok hari pada tahap yang ke-72 di Reraton Dano, Desa Tulang. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, Warkop Corner 52 sudah diberkati Tuhan. Amin. Bertambah terus. Kami tolak segala bentuk belang pengisap perubahan dari biarlah berkat Tuhan melimpah-limpah di program ini. Puji Tuhan, angkat kedua tangan. Umat Tuhan, dengarkanlah nasihat firman Tuhan. Karena itu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan
bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, dia akan meluruskan jalanmu. Dan jangan kamu takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah kamu bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku menyertai engkau, meneguhkan engkau, menggendong engkau menuju pada kemenangan demi kemenangan. Dari sekarang sampai selamanya. Di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau damai sejahtera yang melimpah-limpah. Mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja datang mengangkat gerejanya yang percaya melakukan firman-Nya. Semua yang menanti-nantikan Tuhan, yang mengangkat tangan, yang diberkati Tuhan, sambut dia sambil berkata bersama-sama, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Saya sebagai ketua tim menyampaikan terima kasih kepada Ko Erwin yang boleh menyediakan tempat buat kami untuk ada di sini bangun mesbah KKR. Terima kasih Ko. Dan kepada setiap kita semua yang boleh bersama-sama buat tim doa dan kepolisian yang dari tadi ada senantiasa mengatur lalu lintas. Puji Tuhan, terima kasih Pak Polisi yang boleh membantu. Dan setiap umat Tuhan, warga Sungai Mati tetap setia, tetap topang kami dalam doa dan membagikan juga program ini untuk banyak jiwa-jiwa diberkati oleh Tuhan.